Salam Eh, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Eh, kita akan merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya, yang dikasihi Tuhan, dan kita melanjutkan lagi eh, sebagai umat yang telah ditebus Tuhan, sebagai umat yang telah eh, diajari Tuhan, sebagai umat yang telah dilatih Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka eh, ini kita lanjutkan. Judul pagi hari ini adalah Gembalakan seorang demi seorang. Gembalakan seorang demi seorang. Kenapa? Karena kita punya visi satu 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 GKKD 5 kali, ya, supaya setiap kita, Bapak Ibu Saudara, mendapatkan pengertian inspirasi dari firman Tuhan yang dijabarkan oleh Roh Kudus sehingga kita mudah untuk mengerjakan visi Tuhan, visi gereja Tuhan satu 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 5 kali, ya. 1 Tesalonika 2 ayat 10 sampai 12. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini kita melihat, saudara-saudara, ada nilai-nilai di mana kita bisa menjalankan, membawa satu-satu-satu, yang tentu adalah Tuhanlah yang eh, menolong kita. Tuhanlah yang membuat orang itu percaya dan orang itu terdorong untuk dia datang kepada Tuhan. Ya, waktu kapan terjadinya itu Tuhanlah yang tahu, saudara-saudara. Tetapi ada bagian-bagian yang kita harus kerjakan supaya kita semua hidup ini juga ada artinya, supaya hidup ini terinspirasi di mana kita bekerja, kita belajar, di mana kita bersosial, saudara-saudara, kita mendapatkan satu gairah dari visi satu 5 kali itu, ya, saudara-saudara, dan kita hidup eh, memang seperti itu, ya, saudara. Misi adalah saya, katanya, ya. Pemuridan adalah gaya hidup saya, kata Ketua Sinode di dalam renungan dalam waktu meneguhkan bapak-bapak pendeta. Nah, bagaimana caranya dari ayat ini kita meneladani Paulus, Bapak Ibu Saudara? Kita meneladani Paulus, ya, saudara-saudara. Yang pertama adalah Paulus berfokus kepada Allah, yaitu melayani orang-orang, ya, saudara-saudara. Kita harus mengeset hidup kita harus mengarahkan hidup kita. Memang sengaja kita mau melayani orang-orang, saudara-saudara, ya, mau melayani orang-orang. Pelayanan yang baik, yang lain penting, saudara-saudara. Main musik di gereja, menjadi WL, menjadi singer, itu penting, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita juga harus mementingkan, kita harus melayani, menyentuh orang-orang, saudara-saudara, manusia. Ya, Yesus pada waktu di muka bumi, dia bersentuhan dengan orang-orang, saudara-saudara, ya. Jadi pelayanan kita, saudara-saudara, harus kita fokuskan, ya, keluar dari rumah, keluar dari ruangan, saudara-saudara, kita fokus kepada orang-orang, ya. Paulus, saudara-saudara, memfokuskan hatinya, hidupnya kepada Allah, yaitu melayani orang-orang. Yang kedua adalah
Ketika kita keluar dari ruang hidup kita, saudara, kita menjaga kesaksian hidup kita, betapa pentingnya kesaksian hidup kita karena untuk memperkenalkan Tuhan dalam eh, hidup setiap orang ya, saudara-saudara. Jadi malah ada satu buku, saudaraku, salah satu senjata anak Tuhan adalah kesaksian hidupnya, saudara-saudara, kesaksian hidupnya. Ya, jadi Paulus juga memberikan teladan kepada kita supaya kita hidup saleh, adil, tidak bercacat, berlaku di antara orang-orang percaya. Jadi Paulus kita teladani menjaga hidup kita supaya saleh dan tidak bercacat, saudara-saudara. Dan yang ketiga, menjadi dewasa di dalam sikap atau ketika ketemu orang-orang tadi kita mbapai atau ngemboi, Bapak Ibu Saudara ya. Ngemboi itu, saudara-saudaraku, artinya nomboi, saudara ya. Nomboi. Jadi kalau kita ketemu dengan orang itu, kantong kita pada waktu makan itu tidak berat ditarik ya. Kita tidak pelit ya, saudara-saudara ya. Ya, tapi bukan hanya itu saja yang isinya membapai atau ngembok ini ya, Bapak rohani atau ngembok rohani ini, saudara-saudara, ya, isinya adalah kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya. Artinya seperti Bapa terhadap anak-anaknya bersikap, saudara-saudaraku, bersikap dengan sengaja seperti Bapak, ya, bersikap sengaja seperti bapak atau seperti ibu rohani, ya, saudara-saudaraku, ini ada unsur kesengajaan. Jadi kita harus mengubah sikap kita untuk kita lebih dewasa, saudara, dalam bersikap, yaitu menjadi bapak, ya. Nah, yang keempat, memberikan nasihat dan menguatkan, saudara-saudaraku, ya, memberikan nasihat dan menguatkan. Paulus berkata, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus sengaja mencari orang, kita harus sengaja keluar dari ruangan kita, dari hidup kita, dan menjadi bapak untuk apa? Menguatkan saudara-saudara. Banyak di sekitar kita sebenarnya orang-orang yang butuh dibapai atau ngemboi, tapi kadangkala kita sikapnya masih childish, saudara, masih kekanak-kanakan yang berfokus kepada hidup kita. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku, setelah kita menguatkan, memberikan nasihat kepada orang-orang yang membutuhkan, yang kita temui adalah kita memberikan standar rohani, bukan standar duniawi. Saudaraku, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang dimaksudkan, nilai-nilai ketuhanan Yesus, saudara-saudara. Ya, dan Alkitab mengatakan dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan kemuliaannya. Mari Bapak Ibu Saudara kita kerjakan, kita bersama-sama saudara-saudara keluar dari ruangan ini, kita menggembalakan mereka, membawa mereka satu-satu kita kerjakan, saudara-saudara ya, dengan menjadi bapak-bapak rohani, mbok-mbok rohani ya, hidupnya kita saleh, saudaraku, tak bercacat ya. Kita punya fokus hati Tuhan yaitu orang-orang, ya, saudara-saudara, kita temui mereka dan kita membawa mereka kepada standar yang rohani. Mari kita berdoa.